Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Dharma Putra. Saya dari kelas 12 RPLA, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database, yaitu mulai dari pengertiannya, tujuannya, jenis-jenis normalisasi database, dan juga contoh kasus normalisasi database. Yang pertama yaitu, apa itu normalisasi database? Pengertian normalisasi database adalah teknik atau proses pengelompokan atribut-atribut data sehingga membentuk entitas yang sederhana, fleksibel, dan non-redundant. Tujuan dari normalisasi itu. Tujuannya adalah yang pertama menghilangkan atau mengurangi redundansi data, yaitu maksud dari redundansi data adalah beberapa data yang identik yang berada dalam suatu entitas. Jadi normalisasi ini tujuannya adalah mengurangi pengulangan-perulangan data yang identik tersebut. Yang kedua, memastikan data berada di tabel yang tepat. Dan yang ketiga, agar struktur database mudah dipahami dan dikembangkan. Tujuan dari normalisasi ini juga menyederhanakan, jadi database ini strukturnya mudah dipahami dan bisa dikembangkan lagi. Yang ketiga, ada jenis normalisasi. Apa saja jenis-jenis normalisasi? Yang pertama ada normalisasi 1NF atau 1 normal form. Dikatakan suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Maksudnya itu nanti kita lihat dalam contoh kasusnya. Yang normalisasi 2NF yaitu syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Normalisasi 3NF atau normalisasi 3 normal form. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Contoh kasus normalisasi. Yang pertama, ada sebuah tabel di sini ya. Ini tabelnya belum ternormalisasi. Ada sebuah tabel yang namanya tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM atau nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, semester dari mahasiswa itu, ada mata kuliah, nomor induk dosen, dan nama dosen. Di sini kita bisa melihat ada perulangan, ada beberapa data dalam satu baris. Jadi karena itu maka kita harus melakukan normalisasi terhadap tabel ini. Untuk 1NF dari tabel mahasiswa ini. Di sini sudah disederhanakan, jadi satu baris hanya ada satu data, satu baris pada satu kolom seperti ini. Tidak seperti sebelumnya. Yang di sini sampai ada dua data. Untuk normalisasi tahap kedua. Di sini karena tabel mahasiswa 1NF ini tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi 2NF, maka dari itu tabel ini dipecah menjadi dua, yaitu menjadi tabel mahasiswa 2NF dan tabel ambil MK 2NF atau tabel ambil mata kuliah. Di sini tabel mahasiswanya sudah sederhana ya. Di sini sudah cukup sampai 2NF saja. Di sini sudah tidak ada perulangan dan satu barisnya hanya ada satu data. Untuk tabel MK2NF ini nanti akan kita sederhanakan lagi. Di sini ada NIM mata kuliah, nomor induk dosen, dan nama dosen. Untuk tabel ambil mata kuliah tadi, karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk menuju 3NF, maka dari itu kita sederhanakan menjadi tabel dosen dan tabel ambil mata kuliah 3. Di sini tabel dosennya sudah sampai tabel dosen 3NF dan tabel ambil MK-nya juga sampai 3NF. Di sini tabel dosennya sudah cukup karena sudah tidak ada perulangan data lagi, jadi sudah cukup sampai 3NF. Dan untuk tabel ambil mata kuliahnya juga sudah cukup sampai 3NF saja. Untuk menghubungkan tabel ambil mata kuliah dengan tabel dosen, maka di sini kita bisa menggunakan kolom NIM. Untuk menghubungkan tabel ambil MK dan tabel dosen itu menggunakan NIDN atau nomor induk dosen. Dan untuk menghubungkan tabel ambil MK ini dengan tabel mahasiswa kita gunakan NIM, atribut NIM.
Sebenarnya untuk tabel ambil MK ini bisa kita sederhanakan lagi dengan membuatkan sebuah tabel baru untuk tabel makul. Jadinya seperti ini. Ada kode mata kuliah dan mata kuliah. Jadi di mata kuliah ini, di atribut mata kuliah kita ganti menjadi kode mata kuliah yang isinya kode-kode dari tabel mata kuliah. Ya, untuk secara umum penggunaan normalisasi database itu hanya sampai proses 3NF. Namun ada juga proses-proses lainnya seperti BCNF, 5NF, dan 6NF. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.